Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. How are you? I hope you are doing great at your home. So, hari ini kita akan membahas yang namanya materi passive voice. Ya. Oke. Passive voice. Passive voice ini merupakan materi yang akan kalian dapatkan pada kelas 11 SMA. Semester 2. Ini ke-13 ya. Kurikulum 2013. Untuk video pembelajaran kali ini, kita hanya akan fokus ke 3 poin ya, utama. Yang pertama adalah pengertian daripada yang namanya passive voice. Kemudian yang kedua adalah bentuk atau form ya. Terus yang terakhir adalah kegunaan. Oke, kita masuk ke bagian pengertian ya. Passive voice merupakan kalimat pasif ya. Jadi kalau passive voice itu adalah kalimat pasif, sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris kita juga mengenal yang namanya kalimat pasif atau yang disebut dengan passive voice. Sedangkan untuk kalimat aktif itu disebut dengan active voice ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas yang namanya passive voice, kita harus mengetahui dulu tuh pengertian yang namanya kalimat aktif or active voice dan juga passive voice. Jadi active voice ya. Jadi kalau active voice atau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan sebuah tindakan ya. Jadi the subject ya melakukan tindakan or do the action. Sedangkan untuk kalimat pasif ya, subjeknya itu dikenai suatu tindakan ya, atau dengan kata lain subjeknya itu menerima aksi ya atau tindakan. Nah, itulah yang membedakan antara kalimat aktif dan juga kalimat pasif ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, bentuk atau verbnya. Yang kedua, form atau bentuknya ya. Oke. Nah, untuk passive voice ya, untuk bagian bentuk ini atau formnya ya, secara umum passive voice itu memiliki rumus ya. Semua yang kalimat di dalam bahasa Inggris itu pastinya ada yang namanya rumus. Jadi kita tidak sembarangan untuk menuliskan sesuatu di dalam bahasa Inggris ya, harus sesuai dengan tensesnya. Jadi sama dengan yang lain. Jadi passive voice itu memiliki yang namanya rumus atau form. Rumus yang sering digunakan untuk passive voice adalah object ya, object plus auxiliary verb, kemudian ditambahkan verb 3. Ini merupakan rumus utama dari yang namanya passive voice ya. Sekarang ya, saya akan menjelaskan bentuk ya daripada yang namanya passive voice di dalam 3 tenses ya. Yang pertama simple present tense. Kemudian yang kedua ada simple past tense. Kemudian yang terakhir adalah simple future tense. Jadi untuk video pembelajaran kali ini, saya hanya mengambil ketiga tenses ini ya. 3 tenses ini yang akan dijadikan bentuk passive voice ya. Oke, let's talk about these tenses one by one. Oke. Yang pertama kita akan membahas simple present tense. Ya. Jangan lupa untuk dihafal rumus utamanya, ya. Rumus utama dari passive voice. Jadi, simple present tense. Nah, simple present tense, saya tidak lagi mau menjelaskan apa sih simple present tense itu, kapan sih digunakan, untuk apa sih itu digunakan ya, karena saya rasa kalian juga sudah mempelajari yang namanya simple present tense. Jadi
Sekarang kita langsung tulis aja ya rumusnya dari simple present tense. Ada subject, kemudian ada verb one, kemudian ada object. Nah, ini merupakan rumus dari simple present tense ya. Nah, ketika kita ingin membuat kalimat pasif atau passive voice dari simple present tense, maka ada juga rumusnya ya. Bagaimana rumus daripada passive voice untuk simple present tense? Yaps, kita akan menggunakan objek. Objek dulu ya. Objek itu sangat penting di dalam passive voice ya, karena objek itu menggantikan kedudukan subjek di kalimat pasif. Yaps, karena kan seperti yang di penjelasan tadi sebelumnya bahwa subjeknya dikenai suatu tindakan, maka berarti objeknya yang akan mereplace ya subjek itu sendiri ya. Objek kemudian ditambahkan dengan to be ya, atau auxiliary verb ya, bisa to be, kemudian verb 3. To be untuk simple present tense itu ada am, is, dan juga are. Ini merupakan rumus daripada passive voice untuk simple present tense. Ya, ingat ya, ada object, ada auxiliary verb atau to be ya, kemudian juga ada verb 3 ya. Untuk to be pada simple present tense kan kita sudah tahu bersama bahwa ada am, is, are. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke example. Ya. Fatma cooks food. Ini merupakan kalimat aktif ya, atau simple present tense-nya. Di sini ada subjek, kemudian ada verb one, kemudian juga ada objeknya di sana. Nah, bagaimana kita merubah kalimat ini menjadi kalimat pasif? Ya, kita harus ingat kembali rumusnya, yaitu kita memulai dengan objek, berarti yang menjadi objek apa di sini? The food. Nah, itu kalimat pasifnya berarti yang akan menjadi the food. Kemudian diikuti oleh to be. Untuk simple present tense, ya, berarti is. Ya kan? Kemudian diikuti oleh verb 3 ya, dari kata kerja kalimat aktif tersebut. Cooks, berarti verb 3-nya adalah cook. By Fatma. So you see, it's so simple, right? Inilah yang disebut dengan kalimat pasif untuk simple present tense. Di sini ada objek, kemudian ada to be, kemudian ada verb 3. Ya. Bagaimana? Mudah bukan untuk membuat passive voice dalam simple present tense? Oke, next. Kita pindah lagi ke simple past tense. Simple past tense. Oke, rumus dari simple past tense ada subject, ada verb to, dan juga ada object. Ini harus diingat ya. Saya rasa sih kalian sudah hafal ini rumus ini, simple ya kan? Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat simple past tense ini atau active voice dari simple past tense ini dirubah ke dalam bentuk passive voice atau kalimat pasif. Yaps, tentunya ada rules di sana. Ya, ada aturan di sana dan juga ada rumus di sana. Nah, rumus untuk passive voice dalam bentuk simple past tense di sana ada objek, tetap objek, karena kalau pasif, ketika kita bicara yang namanya passive voice berarti dia akan berhubungan dengan objek. Ya. Berarti ada objek di sana, kemudian plus to be, right? To be bentuk past, ya. Berarti ada was dan juga were. Kemudian ditambahkan dengan verb 3. So you see, simple, right? Kalau tadinya di simple present tense kita menggunakan to be, ya, is, are, am, ya. Sedangkan kalau di bentuk pastnya kita menggunakan to be yang biasa digunakan di dalam bentuk past, yaitu was and were. Remember that. Ya, jadi kalian harus mengingat kedua rumus ini. Nah, sekarang kita akan,
Now I will give you an example. Ya. Ya, saya akan memberikan kalian contoh bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris di dalam simple past tense. Contohnya seperti Rara climbed the mountain. See, sini ada subjek, kemudian ada verb to, dan ini merupakan objek. Nah, untuk membuat passive voice dari simple past tense, maka kita akan menaruh objek itu di depan kalimat. Berarti dia akan menjadi the mountain was climbed by Rara. So you see, again and again and again, it's a simple thing that you can do, ya kan? Ya, gampang kalau kalian ingat rumusnya. Oke? Jadi yang paling utama adalah, saya tekankan sekali lagi, adalah kalian harus tahu rumusnya. Ya. Ada subject, verb to, and object. Ini merupakan kalimat aktif dari simple past tense. Sedangkan ini merupakan objek. Kemudian ini merupakan to be, bentuk past, ya. Kemudian ini merupakan verb 3. Ya. Inilah bentuk pasif dari simple past tense. Ya. Mudah bukan? Nah, sekarang kita masuk ke simple future tense. Kita hapus ya. Oke. Ini agak sedikit berbeda ya. Nah, rumus dari simple future tense. Subject plus shall will plus verb 1 plus object. Nah, ini merupakan rumus dari simple future tense. You should remember this, okay? Kalian harus ingat ini ya. Nah, untuk bentuk kalimat pasif dari simple future tense, ya rumusnya seperti apa? Yaps, selalu dan selalu objek akan diletakkan di awal. Objek plus shall or will plus be, ya. Kemudian verb 3. Ini merupakan rumus, ya, dari passive voice bentuk simple future tense. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh passive voice, ya, untuk simple future tense. Nah, jadi kalian harus remember this. Oke? Nah, contoh. Oke, kita masuk bagian contoh. Hamzah will deliver a speech. Ini merupakan subjeknya, kemudian ini ada will-nya, ya. Kemudian sesuai rumus, kemudian ada verb 1. Ini merupakan objeknya, ya. Objek. Nah, sekarang kita akan merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Seperti apa? Yap, kita harus sesuaikan dengan rumus yang telah tadi sudah dijelaskan. Maka kita akan we put the object, ya, in the first, ya. Jadi dia akan menjadi speech will, kemudian be delivered by Hamzah.
Ini adalah objeknya, kemudian ada will, kemudian ada be, kemudian ada verb tree. So you see, that's so simple, right? Mudah bukan? Nah, itulah bentuk-bentuk passive voice ya di dalam beberapa tense ya. Jadi saya ingin ingatkan lagi ya, ketika kita ingin membuat passive voice, kita harus lihat dulu struktur kalimat daripada yang namanya active voice atau kalimat aktifnya itu apa. Jadi kita harus adjust ya. Ini jenis kalimatnya ini continuous tense, simple continuous tense misalnya. Ini merupakan simple present tense. Ini merupakan simple past tense. Jadi ada rumus-rumus tersendiri untuk membuat passive voice di setiap tensesnya. Ya, untuk pertemuan kali ini atau untuk video pembelajaran kali ini kita hanya terfokus kepada simple present tense, simple past tense dan juga simple future tense. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kegunaan atau penggunaan yang namanya passive voice. Ya. Oke. Penggunaan. Nah, kapan sih kita menggunakan passive voice ini? Oke, passive voice ini digunakan ya sebagai atau untuk subjek yang tidak kita ketahui. Jadi ketika kita tidak tahu subjeknya itu siapa atau apa, maka kita akan menggunakan yang namanya kalimat pasif atau passive voice. Ya, contohnya, ini saya kasih contoh kalimat aktifnya dulu ya. Someone knock your window last night. Lihat, someone knock your window last night. Kita kan nggak tahu ya siapa. Ya. Jadi ini merupakan kalimat aktifnya ya. Someone knock your window last night. Jadi kegunaan seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa salah satu kegunaan daripada passive voice adalah untuk subjek yang tidak diketahui. Sedangkan di sini ada subjeknya ya, someone. Ya. Someone knock your window last night. Nah, sekarang kita ingin merubah ke dalam bentuk pasif. Ya. Jadi seperti apa? Maka dia akan berubah ya ke dalam bentuk passive voice menjadi your window was knocked. Your window was knocked ya on last night. So you see, di sini sudah tidak ada lagi yang namanya subject. Ya, karena kita tidak tahu, ya kan, siapa sih someone itu. Ya, maka kita bisa menggunakan yang namanya passive voice. Ya, kan kita tidak tahu itu kakak saya, bapak saya, ibu saya, tante saya, atau om saya, ya kan? Maka kita akan menggunakan yang namanya passive voice. Jadi, your window was knocked on last night. So you see, so simple, right? Nah, kemudian yang kedua, ya, penggunaan yang kedua itu, passive voice itu digunakan untuk, saya hapus dulu. Oke, jadi yang kedua itu, penggunaan passive voice itu digunakan untuk subjek yang tidak penting untuk disebutkan, ya. Tidak penting untuk disebutkan. Contohnya, ya seperti, let me think, people in Papua New Guinea speak English. Nah, sekarang kita akan merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, ya, sesuai dengan kegunaannya tadi, karena subjeknya itu tidak penting untuk disebutkan, ya. Jadi kita tidak perlu lagi menyebutkan yang namanya people. Jadi kita straight to the point, ya. Maka dia akan menjadi Papua kira-kira apa? Papua, sorry, okay. Ya,
English is spoken in Papua New Guinea. Ya. English is spoken in Papua New Guinea. So, kemana people-nya? Ya, kita nggak perlu lagi sebutkan, karena itu nggak penting ya. Yang penting adalah bahasa Inggris itu, ya, English is spoken in Papua New Guinea. Ya. Jadi itu bahasa Inggris itu digunakan di Papua New Guinea. Ya. Kalau di atas kan people in Papua New Guinea speak English. Jadi orang-orang di Papua New Guinea itu berbahasa Inggris. Nah, bentuk pasif daripada kalimat aktif ini, English is spoken in Papua New Guinea. Jadi bahasa Inggris itu dituturkan, ya, di Papua New Guinea. So you see, it's so simple, right? Next, untuk yang ketiga, penggunaan yang ketiga, ya. Kegunaan dari passive voice yang ketiga adalah untuk menekankan pada objek. Nah, contoh, learning, press, publish, the swan lake, at the first time in 2001. So you see, the swan lake di sini merupakan objek yang ingin ditekankan, ya kan? Maka kita akan merubahnya ke dalam bentuk kalimat pasif. Jadi objeknya di sini adalah the swan lake, right? Maka dia akan berbentuk menjadi passive voice-nya the swan lake. The swan lake. Ya, the swan lake. Kira-kira apa? To be dari kalimat pasif ini. The swan lake was published. Was published. Ya. At the first time in 2001 by Learning Press. So you see, it's so simple, right? Nah, itulah kegunaan dari yang namanya passive voice, ya. So, I think that's all about passive voice untuk video pembelajaran kita kali ini. Nah, video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas masih tentang passive voice, namun di dalam bentuk teks. So, I think that's all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to subscribe this channel.